Tetapi kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Haji. Ya, Bang, ini persiapan haji mungkin karena di tengah ada eskalasi konflik, seperti apa sih Bang sejauh ini? Secara formal di Komisi 8 belum dibicarakan karena kita masih dalam keadaan reses. Tetapi kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat, pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jamaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Post mayor lah. Post mayor itu berapa persen? Itu yang ingin kita dorong pemerintah supaya yang sudah disetorkan lah wajiban pemerintah itu tidak hilang sumpah. Yang kedua, posisinya aman, umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana nggak bisa pulang. Iya. Ternyata eskalasinya setelah mereda meningkat lagi. Pertama, menghitung kos yang harus ditanggung oleh jamaah, dan tentu jamaah tidak mungkin dibebani. Itu harus dikaji ulang cara menempatkan jamaah di Saudi. Yang kedua, tidak mungkin juga jamaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Untuk itu pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayarkan itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada masair yang diharuskan. Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji. Tahun depan berangkat, tentu jamaah yang sekarang ini berangkat, sementara uangnya udah habis. Itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak. Jadi kita sendiri ada situasi darurat. Kemudian saya kira di Saudi juga ada situasi darurat. Itu yang ingin kita sampaikan di rapat-rapat yang sangat singkat sebetulnya. Mungkin hanya 3 hari 4 hari saja. Masuk tanggal 10, kemudian tanggal 13 sudah masuk masa sekali setahun SS. Nah itu 4 hari itu kita akan manfaatkan. Tapi bila dianggap mendesak, saya kira dalam keadaan tugas sekali setahun pun kita akan kembali dari dapil untuk segera menetapkan langkah-langkah. Sementara umroh, pemerintah sudah membuat himbauan yang belum berangkat sebisa mungkin supaya menunda. Yang sudah berada di Saudi supaya memperhatikan berbagai arahan dan petunjuk, terutama dari pihak KPRI, untuk mengambil langkah-langkah persiapan maupun keamanan sepanjang berada di sana. Tapi kita lihat sekarang masih terbang, sudah mulai menerbangkan jamaah setiap hari. Jadi yang melayani
jamaah kita ke sana paling tidak ada Lion, ada Garuda, ada Saudia sudah terbang. Nah, himbauan yang disampaikan pemerintah ini kan pilihan-pilihannya ditentukan bagi jamaah dan pihak penyelenggara. Karena sudah mereka terbangkan setiap hari, eskalasi belum bisa diprediksi seperti apa, mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa, karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu. Itu saya kira itu yang akan kita dorong di dalam rapat-rapat nanti. Kita akan lebih dahulu kan nanti karena persiapan haji ini sangat mendekat. Bapak, terkait potensi keberhasilan BOP yang dinilai bakal menurun, dari MUI sendiri sudah mendorong untuk dievaluasi keanggotaan Indonesia ini. Kalau dari Komisi 8 melihatnya bagaimana? Yang mana sekarang? Yang World of Peace Gaza. Ya, saya kira itu kebijakan pemerintah ya. Kebijakan luar negeri itu tentu ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungan langkah ke depan seperti apa Indonesia. Tapi tentu landasannya tetap Undang-Undang Dasar. Nah, sebagian masyarakat menganggap keberadaan Indonesia tidak strategis dan bahkan itu menjadi tidak baik. Saya kira pemerintah harus mendialogkan juga ke berbagai pihak. Langkah-langkah presiden saya kira mengajak tokoh-tokoh masyarakat sambil buka puasa, tentu termasuk itu yang akan disampaikan. Jadi cara pandang itu mungkin ada yang tidak bisa dipahami karena ada berbagai hal yang dibicarakan kesepakatan umpamanya. Tapi kalau melihat dari sisi luarnya kan rugi nih. Ini ada grup grup PACE perdamaian, tapi kok langkahnya perang gitu kan? Jadi kita menganggap itu tidak berada dalam posisi yang baik. Tapi dari sisi yang tadi itu sebetulnya kesepakatannya antar yang direkrut menjadi ikut dalam BOP ini mungkin saja ibaratnya dulu Gus Dur menjadi penasehat. Karena dalam cara logika berpikirnya itu, kalau kita tidak ketemu cara menyampaikan gagasan dan usulan itu seperti apa, mungkin seperti itu. Tapi saya tidak memahami, dengan baik. Selain komisi urusan agama, urusan luar negeri, kira itu ya. Pak, satu lagi Pak. Soal tadi kalau ke skenario terburuknya harus diterbang melewat Afrika, ada penambahan kos. Saya kira ada ya, karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang. Karena rute itu memang memutar. Karena kalau kita lihat peta-peta, kita sudah baca, dari Afrika itu tidak bisa juga lewat di atas Yaman. Karena Yaman sendiri selama ini sudah dihindari juga. Karena di sana terus terjadi eskalasi yang tidak aman untuk diterbangi. Maka akan semakin kanan lagi kita itu. Kalau pulang dari Saudi atau kalau kita berangkat pilihannya itu memang semakin mengkiri itu yang dilewati lautan lepas. Saya kira pasti ada. Maka Kementerian Haji tidak mungkin bisa menghitung ini sendiri. Harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah, kalau nih umpamanya anggarannya membengkak, kita harus berunding lagi dibebankan ke siapa. Saya kira keuangan BPKH untuk menutup atau katakanlah menalangi, saya kira mereka nggak berkemampuan untuk itu. Karena kemampuan keuangannya memang sekali jalan haji saja. Kalau dihabiskan, saya kira akan problem di haji kita akan datang. Pak, satu lagi Pak, yang saat ini masih ada jemaah umroh yang tertahan di Arab Saudi nggak sih Pak? Nggak ada, Sudah mereka berani untuk terbang. untuk pulang ke Ya, Indonesia. baik berangkat baik pulang tidak ada yang problem. Cuma
karena kemarin juga ada pesawat Etihad yang jamaah Bangladesh yang disalib sama rudal, kan itu mengerikan. Gitu. Dan saya kira mudah-mudahan ya itu, makanya tadi pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin yang menghimbau tidak berangkat. Nyatanya kan berangkat. Kalau sudah berangkat, langkah-langkahnya apa? Tapi kalau Saudi sudah ngasih maklumat kalau haji tetap akan berlangsung secara aman gitu nggak? Sejauh ini belum ada. Tidak ada mengasih maklumat, tetapi tidak ada yang membatalkan. Oh. Sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji. Nah, kalau dulu kan ada maklumat COVID, kita tidak haji gitu kan. Kalau ini belum. Jadi kita masih ada harapan masih berhaji. Oke. Oke, terima kasih. Masih